Saya klarifikasi dulu bahwa awalnya sebenarnya tidak mau adanya audiensi. Pihak dari kawan-kawan yang pendemo itu tidak menghendaki audiensi. Cuman tadi karena kebetulan ada PLT Kadis DPMD, Pak Im, minta perwakilan yang mana tujuannya supaya masalah ini cepat selesai. Seperti apa sih kemauannya? Gitu. Iya. Akhirnya dipanggillah perwakilan. Setelah sudah ngobrol-ngobrol, masa yang lain memaksa untuk masuk. Tapi saya bilang silakan, nggak apa-apa masuk. Gitu ya, intinya menuntut masalah transparansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ya? Tentang KIP. Sedangkan kami sendiri sesuai aturan yang kami miliki, ya kami sudah melakukan itu, transparansi itu. Iya. Gitu. Akhirnya kemarin tadi itu ya karena mungkin kesalahan miskomunikasi lah, artinya saling tidak sinkron mengenai pemahaman ya terjadilah demo tahap 2 ini. Terus apa saja tuntutan dari mereka, Pak? Ya mereka tetap meminta fisik daripada APBDes. Sedangkan kami tidak bisa memberikan itu karena kami juga punya aturan yang melarang. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pun ada loh dalam di pasal berapa tuh yang melarang, kita punya hak untuk melarang, untuk tidak mengizinkan berkas itu keluar. Iya. Itu kan harusnya kan masalah undang-undang itu kan harus dipelajari dari mulai A sampai Z ya, tidak bisa cuma sepihak gitu kan. Atau cuma dibaca judulnya tentang transparansi, ya dipersepsikan kalau transparan itu ya semua boleh. Sedangkan Pak Kadis sendiri pun tadi kalau untuk menyerahkan fisik, Pak Kadis tidak setuju karena mau menyalahi aturan. Pak Kadis juga bilang seperti itu, Pak. Ya. Terus itu Pak Kubu, dalam audiensi tersebut ada kesepakatan tidak, Pak Kubu? Ya akhirnya disepakati bahwa DPMD memberikan surat kepada inspektorat untuk melaksanakan audit khusus. Saya bilang silahkan Pak, tidak apa-apa. Audit khusus? Yang dimaksud audit khusus itu seperti apa, Pak? Jadi audit khusus itu pelaksanaan audit karena permintaan adanya Dumas, yang pasti. Kalau audit reguler kan itu biasalah setiap tahun mungkin ada rutin. Cuman ini audit yang memang dilaksanakan karena adanya tuntutan dari masyarakat atau dari pihak-pihak yang memang menghendaki adanya audit. Gitu. Tadi kita sepakati silahkan Pak, saya siap. Kapan pelaksanaannya, Pak? Surat tadi sudah dibuat, sudah ditandatangani sama Pak Kadis. Ya kita tinggal nunggu dari inspektorat kapan turunnya. Saya belum tahu. Waktunya tidak dikasih tahu. Ya kalau Pak Kadis memberikan ancar-ancar sekitar 3 minggu. Cuman tadi dari kawan-kawan yang pendemo itu memaksa 1 minggu aja, jangan 3 minggu. Ya, saya bilang ya saya mengikuti regulasi yang ada, silahkan. Karena bukan saya yang menentukan kan. Iya. Itu berarti keseluruhan anggaran pemerintah yang masuk ke pemerintah desa. Kalau yang diminta sih 2023, 2024 yang diminta. Iya. Ya, kalau selama saya melaksanakan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, ya kenapa harus kita takuti ya? Iya. Kalau masalah administrasi pencatatan kayak SPJ apa segala macam salah, ya namanya kita manusia gitu ya. Makanya kita ada pendamping desa, adanya inspektorat itu kan tujuannya untuk memperbaiki. Terus ini Pak Kubu, terkait salah satu tuntutan masyarakat yang menggelar aksi tadi, salah satunya kan mengenai dugaan penyimpangan terkait pelaksanaan PTSN. Itu sebenarnya seperti apa, Pak Kubu? Sebenarnya tidak ada saya sendiri kurang paham gitu loh, dugaan seperti apa gitu loh. Walaupun memang ada surat pernyataan dari masyarakat yang ditandatangani bermaterai, cuma setelah kita klarifikasi ke masyarakat itu, mereka tuh dimintain surat itu sebatas supaya suratnya jadi sertifikatnya. Gitu loh. Itu kita ya mungkin kawan-kawan media juga waktu itu pernah menyaksikan juga ya, maksudnya beberapa pernyataan, tapi kan pernyataan dari masyarakat itu kan tidak diindahkan sama pihak-pihak itu. Kalau saya mengikutilah maunya seperti apa silahkan. Misalkan mau dilaporkan ke KPH ya silahkan KPH, nggak apa-apa. Jadi intinya PTSN itu masyarakat menyetujui ya. Menyetujui gimana Mas? Ya ada penandatanganan sih. Ya
dalam artian penandatanganan ini gini mas, kita kan masyarakat ya maaf ya, dari 20 orang yang membuat tanda tangan surat pernyataan itu, saya rasa itu masyarakat yang notabene-nya secara isi itu tidak ngerti maksudnya apa gitu. Terus peserta PTSL bukan itu Pak Hu yang menandatangani? Ya, cuman ada satu yang bukan. Yang bukan. Iya. Yang kira-kira nomor Yang berapa itu, Pak? Yang 4.800.000 itu murni bukan PTS. Bukan PTSL 4.800.000 itu. Sama yang 2.800.000 kalau nggak salah. Itu atas nama siapa itu Pak Kobu? Atas nama Karyim sama orang Surabaya ya kalau nggak salah yang perempuan. Oh. Tapi yang Surabaya malah saya walaupun proses suratnya berjalan tapi saya sudah kembalikan. Semua itu Pak? Maksudnya 2 orang itu? Ya walaupun uang itu bukan ke saya tapi saya kembalikan. Ya kalau Karyim AJB-nya udah selesai kok. Oh. Proses AJB bukan proses Oh, sertifikat. PTSL bukan ya? Bukan PTSL tapi Bukan. proses AJB. Bukan. Mandiri dia. Iya. Bukan mandiri, jadi memang bikin AJB, murni bikin AJB. Umum itu umum. Ya? Umum mandiri. Dan itu AJB sudah jadi, sudah Program serang. dia kan. Bukan. Program. Ya kalau umum itu kan terkait biaya itu kan tergantung kesepakatan. Iya. Ya itulah mas, kadang kan namanya masyarakat didatangi sama oknum-oknum terus suruh tanda tangan ya tanda tangan aja gitu. Ya itu Pak Hu, makanya kita perlu wawancara ke Pak Hu sekarang ini karena Jadi jelas. tuntutan dari pendemo tadi salah satunya tentang dugaan penyitaan PTSL itu terkait biaya. Betul. Biaya. Gini mas ya, buktikan kebenaran bahwa anggaran tersebut masuk ke saya. Karena setiap statement dari masyarakat itu masuknya bukan ke saya. Ada timnya di bawah ya. Ya. Itu. Ada timnya. Dan bukan dari pool data. Oh, gitu. Bukan dari pool data. Jadi intinya selama program itu berjalan ya, artinya tidak ada komunikasi ya mengenai anggaran pendaftaran sekian itu ke Ya kalau komunikasi itu saya terbatas dari ketua tim pool data kepada saya. Anggaran yang diterima sekian, untuk ini kan sudah ada rinciannya semua. yang normal-normal aja. Yang normal dan sesuai aturan loh. Sesuai dengan SOP. Yang Sesuai lain dengan SOP. yang melebihi itu nggak disampaikan ya. Tidak. Tidak. Intinya Pak Kobu mah sesuai SOP gitu. Iya, kalau saya sesuai dengan peraturan 3 menteri itulah. SKB. SKP 3 menteri. Nah panitianya siapa Pak? Ya kawan-kawan Pamong, cuma kan yang banyak daftar itu kan bukan ke panitia. RT Bukan kan. panitia Bukan. pamongnya. Ke mantan Pamong ada. Oh, ke salah satu mantan pamung Mantan desa. Pamong dan anggarannya pun sangat luar biasa besar. Oh, gila. Itu kan untuk pelaksanaan PTSL itu kan ada tim di pemerintah desa ya kalau nggak salah itu 9 orang. 10 sama saya. Oh 10. Yang full data itu. Pool data itu 10, 9 dari Pamong dan RT, satu dari saya, satu saya penanggung jawab. Pak, PTSL itu kan bukan siapa yang daftar itu yang diurus, bukan, tapi pengukuran itu kan diukur semua, pukul rata. Iya. Kalau udah diukur otomatis belangko tersebut sudah jadi. Ya itu kan pengukuran dari BPN langsung. BPN langsung. Belangko sudah jadi, otomatis kan siapa yang daftar itu yang diterbitkan. Kalau tidak daftar kan tidak diterbitkan. Betul. Betul. Tapi semuanya itu proses PTSL udah jadi semua. 90%, 95% sudah. Sudah. Yang daftar resmi ya. Totalnya semuanya berapa Pak? Kalau untuk kuota kita kan hanya 600 ya. 600 bidang. Yang 400 bidang, yang daftar paling sekitar 400-an ya. Kurang lebih ya. Oh, kuotanya 600 yang daftar Kecil 400. berarti ya. Ya karena memang dikasihnya segitu, Pak. Ya, dari sana. Iya. Kuota dari itu. Ya 600 aja nggak selesai. Nggak selesai semua, nggak sampai 600. Izin Pak Kubu untuk adanya aksi demo yang dilakukan oleh Gatet itu ada kan jilid 1 sama jilid 2. Untuk dari Pak Kubu ini apa sih harapannya Pak Kubu? Harapan dari Pak Kubu itu apa? Saya hanya akan memberikan tanggapan gini ya Mas ya. Saya akan kooperatif terhadap apa yang mereka tuntut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau misalkan ya tuntutannya sudah kami penuhi dan masih belum memuaskan, itu saya kembalikan kepada kawan-kawan Gatet. Saya tidak bisa memaksakan apa yang menurut saya sudah cukup, tapi menurut mereka belum kan, itu tidak bisa memaksakan itu juga. Terus Kalau mereka memang masih terus pengen ada aksi karena mungkin ngerasa tidak puas, saya tidak bisa melarang. Walaupun upaya-upaya persuasif tetap kita jalankan, itu maksudnya ya kooperatif lah seperti apa gitu, jangan ya supaya tidak ada demo, audiensi apa segala macam silahkan kok. Walaupun awal mungkin ada miskomunikasi dan misunderstanding antara kami dengan Gatet, karena kami pikir karena surat menyuratnya itu sudah kami terima, kami nunggu audiensi, ternyata mereka nunggu balasan, itu kita kurang paham karena belum selama 4 tahun ini baru kemarin saya demo itu sih. Oke. Saya tidak ada batasan Mas, maksudnya kalau memang
silaturahmi mau apa pengen tahu lebih jauh tentang keuangan desa silakan datang. Tapi jangan menuntut lebih yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Karena saya tidak mau. Pak Kuwu tadi penjelasan Pak Kuwu mengenai ada penerimaan pendaftaran PTSN di luar tim yang 10 tadi. Iya. Berarti kan itu kan oknum Pak Kuwu ya? Iya. Apa Pak Kuwu ada niat untuk mengungkap siapa oknum tersebut atau bagaimana Pak Kuwu? Kalau saya penting selesai mas, saya tidak perlu mengungkap siapa oknumnya. Karena saya yakin orang baik juga akan dibalas baik. Itu aja. Karena itu kan mencorangi pemerintah desa Jogja Wetan dan juga Pak Kuwu. Masyarakat bisa menilai sendiri. Kalau waktunya sebenarnya